Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Novia Widayat, NIM 30220000095, dan teman saya Aldila Fani Verenita, NIM 30220200025. Kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan tentang perencanaan bangunan jembatan baja. Di sini kita akan membahas tentang pembebanan pada jembatan baja. Kita menggunakan model struktur jembatan Baltimore Truss. Baltimore Truss pada dasarnya sama dengan truss prat. Perbedaan Baltimore Truss terdapat pada tambahan bracing di bawah section yang berfungsi untuk mencegah gaya tekan atau kompresi dan dapat mengontrol terjadinya defleksi. Baltimore Truss ini banyak digunakan untuk jembatan kereta api karena memiliki desain yang kuat dan sederhana. Berikut data perencanaan jembatan baja yang kita gunakan. Memiliki bentang total 50 meter, memiliki lebar jembatan 13 meter, dan tinggi rangka jembatannya 5 meter, lebar trotoarnya 1 meter, menggunakan mutu baja BJ50 dan mutu beton menggunakan FC30 MPa. Kita menggunakan peraturan yang pertama SNI 1725 tahun 2016 tentang pembebanan untuk jembatan. Yang kedua SNI 20833 tahun 2013 tentang standar perencanaan ketahanan gempa pada jembatan. Yang ketiga RSNI T03 tahun 2005 tentang perencanaan struktur baja untuk jembatan. Yang keempat RSNI 12 tahun 2004 tentang perencanaan struktur beton untuk jembatan. Yang terakhir menggunakan Bridge Management System atau BMS tahun 1992. Kita akan masuk pada pembebanan. Yang pertama kita menghitung beban mati tambahan atau MA. Ada pada perkerasan jalan, aspal satu lapis itu tebalnya sekitar 5 cm, lalu ditambah overlay 1 kali, didapat tebalnya overlay 1 kali 0,05 meter dan menggunakan BJ 2,2 ton per meter kubik, maka didapatkan beban 2 kali dikali 0,05 meter, lalu dikalikan dengan BJ-nya, maka didapatkan hasil 0,22 ton per meter persegi. Yang kedua, pada jalan trotoar, beton tebal 30 cm dan BJ 2,2, maka dikalikan, maka didapat 0,66 ton per meter persegi. Lalu kemudian kita menghitung railing pipa diameter 3 dikalikan dengan jumlah baris 2 dan memiliki berat 0,00847, kemudian didapatkan beban 0,00847 dikalikan 2 baris, lalu dikalikan dengan panjang jembatan, kemudian dibagi dengan titik joinnya, didapatkan hasil 0,06605, lalu dibulatkan menjadi 0,1 ton. Yang ketiga, kita menghitung beban genangan air pada jalan trotoar dengan tebal 0,05 meter dan menggunakan BJ 10 kN per meter kubik, maka didapatkan beban dengan cara mengkalikan tebal trotoar, dikalikan dengan BJ-nya, lalu dikalikan dengan 5 meter, didapatkan 2,5 kN per meter persegi. Yang kedua ada beban sendiri. Yang pertama menggunakan mutu baja BJ 50 MPa, kemudian BJ 2,45 ton, dan menggunakan mutu beton FC 30 MPa.
Selanjutnya adalah beban hidup. Beban hidup yang pertama adalah beban lajur atau TD. Dalam beban lajur ini terdapat beberapa beban, yaitu yang pertama beban terbagi rata atau BTR. Untuk panjang jembatan untuk lebar jembatan kurang dari 30 meter, Q yang digunakan adalah 9 kilopascal. Dengan rumus, Q sama dengan 9 dalam kurung 0,5 ditambah 15 per bentang jembatan. Maka beban lajur atau D jembatan dengan bentang 50 meter, Q sama dengan 9 dalam kurung 0,5 ditambah 15 dibagi 50 kilopascal. Q sama dengan 7,2 kilopascal atau Q sama dengan 7,2 kilonewton per meter persegi. Berikutnya adalah beban terbagi terpusat atau BGT. Kalau intensitas dengan P sama dengan 49 kilonewton per meter. Yang berikutnya adalah faktor next. Yang berikutnya adalah faktor beban dinamis untuk KEL. Yang pertama, pengaruh beban truk dikalikan dengan faktor beban dinamis FBD. Dengan bentang jembatan 50 meter, maka beban BGT sama dengan 49 ditambah 49 dikali 40%. Dengan hasil 68,6 kilonewton per meter. Yang kedua, atau pengaruh beban terdistribusi D dan beban garis scale dikalikan FBD. Beban truk garda depan sama dengan 25 ditambah 25 dikali 40%, yaitu 35, dan gandar belakang dan tengah sama dengan 112,5 ditambah 112,5 dikali 40%, sama dengan 157,5. Berikutnya adalah beban pejalan kaki atau TP. Semua komponen trotoar yang lebih dari 600 mm harus direncanakan untuk memikul beban pejalan kaki dengan intensitas 5 kPa, 5 kilopascal, atau sama dengan 5 kilonewton per meter persegi. Selanjutnya, gaya rem atau TB. Gaya rem harus diambil dari yang terbesar, yaitu 25% dari berat garda truk desain, atau diambil beban garda terbesar, yaitu 225 dikali 25%, sama dengan 56,25 kilonewton. Atau 5% dari berat truk rencana, ditambah beban lajur terbagi rata BTR. 5% dikali 500 kilonewton, ditambah 7,2 kilonewton per meter persegi, dikali 50 meter, dan 13 meter, dikali 13 meter. 50 meter adalah panjang jembatan, dan 13 meter adalah lebar jembatan. Hasilnya adalah 259 kilonewton. Jumlah gelagar sama dengan 11, gaya rem pada gelagar sama dengan 259 dibagi 11 sama dengan 23,54 kilonewton. Jumlah join pada setiap gelagar ada 7, maka gaya rem pada setiap join sama dengan 23,54 dibagi 7, atau 3,36 kilonewton. Selanjutnya adalah beban truk atau TT. Beban truk sudah dijelaskan pada gambar berikut yang terdapat di SNI 1725 tahun 2016. Dengan penjelasan, pengaruh beban truk dikalikan dengan faktor beban dinamis FBD bentang jembatan 50 meter. Maka beban BGT sama dengan 49 ditambah 49 dikali 40%, sama dengan 68,6 kilonewton per meter. Atau pengaruh beban terdistribusi, beban lajur, dan beban garis scale dikalikan FBD, beban truk gandar depan sama dengan 25 ditambah 25 dikali 40%, sama dengan 35, dan gandar belakang dan tengah sama dengan 112,5 ditambah 112,5 dikali 40%, sama dengan 157,5.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.